Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Iya. Eh. Eh. Pagi ini Mama Denis menemukan jejak yang sudah lama tidak ada, tapi sekarang muncul lagi pagi ini. Jejak apakah itu? Nah, biasanya binatangnya suka bersembunyi di bawah atau di kolong mobil. Dan kalau malam dia suka tidur di kolong mobil sini. Nah, kemudian paginya dia pulang ke rumah. Nah, ini dia meninggalkan jejak. Ini adalah jejak kucing peliharaan salah satu tetangga Mama Denis. Sebenarnya tidak masalah ya kalau dia tiduran di sini tiap malam. Tapi yang jadi masalah itu di saat pagi, nah dia selalu meninggalkan kenang-kenangan berupa kotoran hewan yang ada di taman kecil Mama Denis di depan rumah ini. Ada 1-3 ekor kucing milik tetangga yang kalau malam suka menginap di kolong mobil. Ketika sudah pagi, di saat subuh-subuh kita bangun, kemudian kita buka pintu, buka jendela, buka pagar. Nah, ternyata kita dapat souvenir dari kucing yang menginap. Biasanya mereka suka buang zong di daerah sini, daerah di sekitar pot dari gerabah ini. Atau daerah buang zongnya juga biasa di daerah pot hitam plastik ini. Sebenarnya ada 3 tempat favorit mereka, yaitu yang pertama tadi di daerah pot gerabah, kemudian yang kedua di daerah pot hitam plastik, dan yang ketiga itu di daerah sini, daerah yang relatif terbuka ya. Nah, di sini tempat yang ketiga favorit untuk mereka buang zong. Waktu masih awal-awal mereka suka buang zong di sini, itu saya masih ikhlas ya. Artinya ya namanya juga kucing ya, mereka kan nggak sekolah ya. Jadi mereka nggak tahu kalau ini bukan toilet umum. Tapi lama-lama dibiarkan kok semakin jadi kebiasaan gitu ya. Jadi semacam tempat langganan buat mereka. Jadi kesimpulannya mereka merasa aman, nyaman, dan damai untuk melakukan aktivitas pembuangan zong di sini. Supaya tidak terus-menerus menjadi kebiasaan, ini akhirnya tempat-tempat favorit kucing untuk bermain dan untuk buang zong ini saya kasih tusuk sate. Tusuk sate ini kan ada bagian yang lancip, jadi maksudnya supaya mereka tidak nyaman bermain-main di sini. Jadi sifatnya tidak sampai terlalu menyakiti, tapi cuma untuk menimbulkan rasa kaget dan tidak nyaman. Ternyata ada yang tajam-tajam di daerah sini gitu aja. Untuk lokasi yang di sebelah sini, ini adalah salah satu lokasi favorit mereka untuk buang zong. Beberapa bulan yang lalu, daerah di sini dan dua daerah lokasi favorit lainnya itu sudah saya penuhi dengan tusuk sate. Dan setelah saya penuhi dengan tusuk sate, itu sudah aman ya, tidak ada lagi kucing yang buang zong di daerah ini. Tapi setelah berjalan sekian bulan, tusuk satenya kan dia mulai lapuk, dan setelah lapuk dia kan rusak kemudian ikut tersapu. Nah, setelah dia rusak akhirnya kucingnya kembali lagi ke sini. Di atas pot ini juga saya kasih tusuk sate karena memang selain buang zong di bawah pot, itu dia juga suka main-main di atas pot. Untuk daerah di bawah pot, ternyata tusuk satenya sudah lenyap semua ya. Sudah rusak, sudah ikut tersapu. Jadi kita beri lagi tusuk sate yang baru. Ini adalah cara yang sangat ampuh, mudah, serta murah. Dan yang paling penting, kita tidak perlu berantem dengan tetangga hanya gara-gara kucing. Tetangga yang memiliki ketiga kucing tersebut adalah keluarga yang baik ya. Dan kalau kita mau berantem hanya gara-gara masalah sepele seperti ini kan juga gak enak ya dengan tetangga. Selain terhindar dari tempat kucing buang zong, penempatan tusuk sate ini juga untuk melindungi tanaman. Bukan rahasia lagi, kalau antara kucing dan tanaman itu kadang tidak bisa disatukan.
Mungkin kucing menganggap tanaman ini sebagai salah satu mainan mereka. Jadi mereka biasa mengacak-acak tanaman, tidak dengan maksud untuk merusak mungkin ya, tapi memang mereka menganggap ini adalah mainan. Dulu sebelum saya lindungi tanaman dengan tusuk-tusuk sate ini, pot-pot kecil yang saya taruh di teras rumah itu kalau pagi itu tiba-tiba roboh atau kondisinya jungkir balik. Awalnya saya pikir itu kena angin, karena kalau ada angin yang agak kencang, itu pot-pot yang di teras itu biasanya suka terbalik atau roboh. Sampai pada suatu ketika akhirnya tertangkap basah. Jadi ceritanya pagi itu saya bangun lebih pagi daripada biasanya. Jadi sebelum subuh saya sudah bangun. Ternyata di teras itu ada 2 kucing yang sedang bermain-main bermain-main tanaman, itu sampai potnya itu jatuh-jatuh. Nah, akhirnya disitulah baru terungkap siapa pelaku yang sebenarnya. Selama ini berarti tanaman saya sering rusak, pot sering roboh, itu bukan karena siapa-siapa ya karena si kucing. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, kita mau ngomel pun dari A sampai Z, itu si kucingnya juga pasti cuek. Kan kita sendiri yang capek. Kita mau komplain ke tetangga juga nggak enak ya, selama ini kita puluhan tahun hidup aman, tentram, damai, dan rukun gitu, terus tiba-tiba hanya karena kucing yang merusak tanaman terus masa jadi panjang. Alhamdulillah sekarang sudah terpecahkan. Jadi setiap saat saya selalu sedia tusuk sate. Sewaktu-waktu tusuk sate yang lama yang sudah saya taruh di tanah dan di pot itu rusak, saya bisa segera mengganti dengan yang baru. Masalah terselesaikan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.